Assalamualaikum saudaraku yang beriman. Pada kesempatan kali ini saya ingin membahas tentang sejarah pedang Allah Khalid bin Walid. Kisah Khalid bin Walid adalah cerita tentang seorang panglima besar Islam yang dikenal sebagai Saifullah atau pedang Allah. Khalid bin Walid memainkan peran penting dalam penyebaran Islam dan berhasil memimpin berbagai pertempuran dengan kecemerlangan strategi militernya. Berikut ini rangkuman kisah hidup Khalid bin Walid. 1. Kehidupan awal Khalid bin Walid. Khalid lahir di Makkah dari Bani Mahzum, salah satu kabilah Quraisy yang berpengaruh. Sebelum masuk Islam, Khalid dikenal sebagai pemuda gagah dan ahli dalam peperangan. Saat masih musyrik, Khalid adalah salah satu tokoh penting Quraisy yang turut memimpin dalam pertempuran Uhud. Di Uhud, strategi Khalid sangat menentukan kemenangan Quraisy, terutama ketika ia memanfaatkan celah di barisan Muslim yang sempat lengah. 2. Masuk Islam. Setelah Fatu Makkah dan perjanjian Hudaibiyah, Khalid mulai tertarik kepada Islam. Ia menyadari bahwa Rasulullah memiliki kebesaran yang tak bisa dilawan. Dengan hati yang bersih, Khalid akhirnya masuk Islam pada tahun 8 Hijriyah, bersama sahabat lainnya seperti Amr bin Ash dan Utsman bin Talha. Setelah masuk Islam, Khalid menunjukkan loyalitasnya kepada Nabi Muhammad dan umat Islam. Keberaniannya diuji pertama kali dalam pertempuran Mu'tah, di mana ia menggantikan komandan-komandan sebelumnya yang gugur dan berhasil membawa pasukan Muslim kembali ke Madinah dengan selamat. 3. Gelar Saifullah Pedang Allah. Dalam pertempuran Mu'tah, Khalid menunjukkan kecerdikan militernya dengan menyusun ulang formasi pasukan Muslim untuk mengecoh musuh yang jauh lebih banyak. Atas jasanya, Rasulullah memberinya gelar Saifullah Pedang Allah. Gelar ini sangat berarti karena melambangkan keberanian dan ketangguhan Khalid yang tidak akan pernah patah atau dipatahkan. 4. Kiprah militer setelah Rasulullah wafat. Setelah wafatnya Rasulullah, Khalid tetap berperan penting dalam kepemimpinan Islam, terutama pada masa Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Salah satu kontribusi besarnya adalah memadamkan pemberontakan kaum murtad dalam perang Riddah dan menaklukkan nabi palsu, Musailamah Al-Kadzab. Dalam pertempuran Yamamah, Khalid memimpin pasukan Muslim untuk mengalahkan pasukan Musailamah dan memastikan stabilitas pemerintahan Islam. 5. Ekspansi ke Persia dan Romawi. Khalid bin Walid juga memainkan peran kunci dalam ekspansi Islam ke wilayah Kekaisaran Persia dan Bizantium. Salah satu pertempuran terbesar adalah pertempuran Yarmuk melawan Bizantium. Dalam pertempuran ini, Khalid menggunakan strategi dan manuver militer yang cemerlang sehingga pasukan Muslim berhasil meraih kemenangan besar, meskipun jumlah mereka jauh lebih sedikit dibandingkan pasukan musuh. 6. Penurunan jabatan dan akhir hidup. Pada masa Khalifah Umar bin Khattab, Khalid dicopot dari jabatan Panglima Perang untuk mencegah kultus individu dan agar umat Islam tidak bergantung pada satu sosok saja. Meski begitu, Khalid tetap berjuang di medan perang sebagai prajurit biasa dengan penuh keikhlasan. Di akhir hayatnya, Khalid bin Walid merasa sedih karena ia tidak gugur di medan perang. Ia mengatakan, "Tidak ada sejengkal pun di tubuhku kecuali terdapat bekas luka pedang, tombak, atau panah."
Namun aku mati di atas tempat tidur seperti unta tua. Khalid bin Walid wafat pada tahun 21 Hijriyah di Homs, Suriah, dan dimakamkan di sana. Kesimpulan, Khalid bin Walid adalah sosok yang mencerminkan keberanian, keikhlasan, dan kecerdikan. Meski dikenal sebagai panglima besar, ia juga rendah hati dan patuh pada pemimpin. Kisahnya mengajarkan bahwa kemenangan sejati bukan hanya di medan perang, tetapi juga dalam ketundukan dan ketulusan hati kepada Allah.